Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiha Anaripin dengan NIM 11820606055 semester 5B dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum refleks tendon pada manusia untuk mata kuliah fisiologi hewan. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk mempelajari respon-respon pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sel neuron dan sel neurologi. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan unit dasar dari sistem saraf yang bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsang ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terbagi atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Berdasarkan fungsinya, sel neuron terbagi menjadi 4 macam, yaitu neuron sensorik, motorik, konektor, dan adjustor. Gerak refleks adalah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang yang dicirikan dengan adanya respon yang cepat dan tidak disadari atau spontan. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek pada gerak refleks itu sendiri. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan 8 percobaan, yaitu yang pertama refleks pada pupil, yang kedua refleks pada pupil dengan tiba-tiba, yang ketiga refleks akomodasi pandang, keempat yaitu refleks menelan, yang kelima refleks pada telapak tangan, yang keenam refleks pada patella, yang ketujuh refleks pada telapak kaki, dan yang kedelapan refleks bersin. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ialah yang pertama, tutup pulpen, yang kedua, senter, yang ketiga, refleks hammer atau palu, dan kursi. Sedangkan bahannya yaitu mata, mulut, lutut, telapak kaki, dan telapak tangan dari praktikan. Setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil yaitu berupa yang pertama, refleks pada pupil setelah mata ditutup selama 1-2 menit dan saat dibuka, pupil pada mata menjadi melebar dibanding sebelumnya. Yang kedua yaitu refleks pada pupil secara tiba-tiba setelah mata dibuka dan disentri atau diberikan cahaya, pupil mata menjadi mengecil atau mengerucut. Yang ketiga yaitu refleks daya akomodasi pada mata. Saat melihat benda jauh, pupil mata itu menyempit atau mengecil.
Sedangkan saat melihat benda yang dekat, pupil mata menjadi melebar. Yang keempat yaitu refleks menelan. Sebelum meminum air, menelan ludah itu sedikit susah atau agak seret, sedangkan setelah meminum air, menelan itu menjadi lebih mudah. Dan yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Saat benda jatuh, tangan refleks menangkap benda tersebut, sehingga tangan menelungkup menggenggam benda yang dijatuhkan tersebut. Percobaan keenam yaitu refleks pada patella. Saat kita duduk dengan keadaan kaki menggantung, patella itu cenderung agak naik sedikit dibandingkan saat berdiri atau tidak duduk. Pada percobaan ketujuh yaitu pada telapak kaki, saat telapak kaki digelitiki, itu timbul rasa geli dan tertawa. Telapak kaki pun sedikit mengkerut atau menelungkup ke dalam. Dan terakhir pada percobaan yang ke-8 yaitu refleks bersin. Saat bersin, bahu itu terangkat dan mata itu tertutup, sedangkan tangan itu menutup mulut dan menutup hidung. Berdasarkan percobaan dan hasil pengamatan, dapat kita bahas, yaitu pada percobaan pertama, pupil mata melebar setelah diberikan perlakuan. Nah, hal ini itu diakibatkan karena otot sirkuler pada mata itu berelaksasi, sedangkan otot radier berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk pada mata. Setelahnya, pupil mata kembali menjadi normal karena pupil akan berkontriksi. Ini dilakukan untuk melindungi retina dari intensitas atau stimulus cahaya yang berlebihan. Pada percobaan kedua, pupil mengecil setelah diberikan atau disinari oleh cahaya dari senter. Hal ini dikarenakan besarnya sinar atau cahaya yang diberikan yang masuk dalam mata yang berasal dari senter. Otot siliaris pada mata berelaksasi sehingga lensa itu memipih. Cahaya ini merupakan salah satu stimulus yang menimbulkan impuls pada mata. Gerakan refleks ini termasuk ke dalam gerakan refleks monosinaps. Pada percobaan ketiga, hal ini bisa terjadi yaitu adanya daya akomodasi pada mata yang diatur oleh saraf parasimpatis yang akan menimbulkan kontraksi otot siliaris yang akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Daya bias yang meningkat ini akan membantu mata dapat melihat objek yang dekat secara jelas dan sebaliknya. Pada percobaan keempat yaitu refleks menelan ludah akan lebih mudah saat setelah meminum air. Nah, hal ini dikarenakan berkaitan dengan produksi saliva yang dilakukan secara tidak sadar, yaitu menurunnya sekresi saliva atau ludah yang diatur oleh saraf otonom. Di sini yang bekerja adalah saraf simpatik. Saat menelan saliva setelah minum air itu tidak dipengaruhi oleh saraf autonom ini, sehingga gerakannya termasuk ke dalam gerakan yang sadar. Pada percobaan kelima yaitu pada patella, ini berkaitan dengan musculus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls berupa adanya kontraksi pada otot, sehingga patella agak naik ke atas sedikit. Pada percobaan keenam, yaitu telapak tangan, itu karena adanya neuron motorik pada tangan yang secara langsung akan memberikan refleks terhadap benda yang dijatuhkan. Juga adanya terminalis berupa serabut saraf somatosensorik, yaitu berupa reseptor yang berkapsul yang fungsinya menerima rangsangan berupa raba. Refleks ini termasuk ke dalam monosinaps.
Pada percobaan ketujuh, yaitu pada telapak kaki, itu timbul sensasi yang tidak pernah terjadi, seperti tidak pernah terduga karena digelitiki, sehingga timbul rasa geli dan mengakibatkan tawa. Nah, refleks ini berkaitan dengan cerebellum yang memonitor secara langsung pada gerakan reseptor yang pada bagian ujungnya terdapat saraf somatosensorik yang juga menopang sel epidermis. Gerakan refleks ini termasuk ke dalam gerakan polisinaps. Dan yang terakhir itu percobaan ke-8 pada bersin ini akibat adanya partikel asing atau partikel pengganggu, misalnya saja debu yang terdapat di dalam hidung sehingga memicu atau merangsang tindakan bersin yang bertujuan untuk membersihkan partikel yang ada di dalam hidung tersebut. Nah, pada saat bersin mata itu menutup. Hal ini berkaitan dengan saraf sensorik yang ada pada mata itu berkaitan dengan saraf sensorik yang ada pada hidung. Sedangkan bahu terangkat saat bersin itu berkaitan dengan adanya sinaps pada bahu. Nah, refleks ini termasuk ke dalam polisinaps. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat refleks ini terbagi menjadi dua, yaitu monosinaps dan polisinaps. Refleks monosinaps itu merupakan gerak refleks yang hanya melewati lengkung saraf dengan satu sinaps saja, seperti refleks pada pupil dan refleks terhadap cahaya, juga daya akomodasi dan sebagainya. Sedangkan polisinaps merupakan gerak refleks yang melalui banyak sinaps sehingga antar satu neuron dan neuron lainnya itu saling berhubungan atau tersambung, seperti gerak refleks pada telapak kaki dan saat bersin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.